Salam sukacita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Harapan kita bersama, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah doa keluarga hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama, kita nyatakan kasih dan sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu dari NKB 193, bait yang pertama dan ketiga. Tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami saat ini. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar, boleh kami imani, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Pimpin dan berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami agar kami boleh mengerti. Tuhan buka hati, mata, dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita saat ini dari Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab saat ini akan diwakilkan atau dibacakan oleh Saudari Samantha. Keluaran 4 ayat 1-17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya. Ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya.
Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa masukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kuambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan padamu kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kupakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Renungan kita saat ini bertema pahlawan iman, belajar dari kerendahan hati Musa. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini kita disuguhkan oleh media televisi atau media massa tentang bagaimana terjadinya perdebatan dan adu argumentasi yang cukup sengit yang dilakukan oleh kedua calon atau kandidat dari Presiden Amerika Serikat. Nah, mereka berusaha untuk saling mempertahankan pendapat mereka. Bahkan kemudian ketika mereka saling mempertahankan pendapatnya, menyatakan bahwa pendapatnya yang paling benar, mereka juga tidak segan-segan untuk mengungkapkan pendapatnya yang menjatuhkan lawan mereka. Sehingga dengan demikian, maka apa yang mereka lakukan diarahkan atau ditujukan agar mereka mendapat dukungan dari para pemilihnya. Dan tentu saja apa yang mereka lakukan adalah supaya mereka terpilih menjadi pemimpin negara, pemimpin nomor 1 dari negara tersebut, yaitu Amerika Serikat. Nah, mereka di dalam mengungkapkan pendapatnya atau berusaha untuk meyakinkan pendukungnya atau pemilihnya, mereka saling bersikuku, berkeras hati untuk mempertahankan bahwa apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat yang mendengarnya, yang menjadi pendukungnya, merasa bahwa itulah yang paling benar. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh kemenangan dari pesaingnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang cukup seru ketika kita memperhatikan dan melihat perdebatan yang sengit ini. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata sangat kontras sekali, bukan, ketika kita memperhadapkan apa yang kita lihat di media massa dengan bacaan yang baru saja kita lakukan pada saat ini, di mana ketika Musa diminta langsung oleh Tuhan untuk
memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menghadap Firaun untuk membawa dan menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Musa? Ternyata Musa menolak pilihan dan panggilan Allah. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dunia politik, di sekitar kita, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ataupun di bidang-bidang yang lain, kalau mau ada pemilihan pemimpin, seorang pemimpin, maka biasanya orang akan begitu berebut, akan begitu berusaha sedemikian rupa agar dirinya dipilih. Mereka berusaha melakukan segala sesuatu untuk ia menjadi orang yang terpilih, menjadi seorang pemimpin baik di perusahaan maupun di kepartaian atau di bidang politik yang lain. Nah, ini berbeda dengan yang dialami dan dilakukan oleh Musa. Walaupun Allah sendiri atau Tuhan sendiri yang memilih, tetapi Musa masih mengatakan, Tuhan, apakah tidak ada yang lain yang engkau bisa pilih? Dan dengan berbagai alasan, Musa mengatakan bahwa ia tidak sanggup untuk menghadap Firaun dan menjadi pemimpin bangsa Israel karena ia merasa ketidakberdayaannya. Bahkan kemudian ia menganggap bahwa dirinya tidak pandai bicara, tidak memiliki kecakapan untuk memimpin, bahkan juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga dikatakan, bagaimana kalau mereka tidak percaya terhadap apa yang akan saya katakan? Sampai Musa mengatakan demikian kepada Tuhan. Dan penolakan Musa sampai membuat Tuhan murka ketika Musa mengungkapkan bahwa ia tidak pandai bicara. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menunjukkan Harun kakaknya untuk mendampingi Musa menjadi penyambung lidah bagi dirinya kepada Firaun ketika akan menghadap Firaun. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Maka Tuhan juga sudah menunjukkan mukjizat kepada Musa bahwa pemilihan dan keterpanggilan Musa oleh Tuhan, karena sungguh-sungguh Tuhan mau memakai Musa. Dan ternyata mukjizat itu pun juga tidak menjadikan Musa demikian yakin dan langsung menerima panggilan dan pemilihan Tuhan. Dia masih mencari-cari alasan, bahkan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak sanggup untuk memimpin bangsa Israel, tetapi akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa ada orang lain yang akan mendampingi Musa untuk menghadap Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa dipanggil dan dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, maka Tuhan pun sebenarnya juga memberikan kuasa. Tuhan memberikan kelengkapan. Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa agar Musa nanti sanggup untuk memimpin bangsa tersebut. Dan memang proses pemanggilan dan pemilihan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, itulah yang sebenarnya mau kita lihat sebagai sebuah kerendahan hatian Musa. Kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang calon pemimpin bangsa Israel dan juga kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel, yaitu Musa. Tanpa memiliki hati yang demikian, tidak mungkin dia menolak untuk menjadi seorang pemimpin. Ia menyadari bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan ia lemah dan penuh keterbatasan. Tetapi justru dengan kerendahan hati ini pula lah akhirnya ia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ketika kita melihat kehidupan nyata, akan ternyata banyak sekali orang-orang yang begitu antusias, ambisius untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun kalau dilihat atau diteliti atau ditelusuri, ternyata orang tersebut pun
belum memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi karena niat dan karena keinginan yang begitu menggebu-gebu, sehingga akhirnya ia berusaha untuk bahkan kemudian mencalonkan diri, mendaftarkan diri, mengajukan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dengan kepemimpinan di dalam kehidupan bergereja? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ingat bahwa Kristus pun memiliki sifat kerendahan hati yang mengajari orang percaya agar mengenal diri sebagaimana adanya dan memandang Tuhan sebagaimana Ia ada. Bahkan kerendahan hati Kristus ditunjukkan dengan kerelaan untuk mengorbankan dirinya disalib menanggung dosa manusia. Dalam kehidupan bergereja, ketika dipilih untuk menjadi seorang pemimpin atau paling tidak majelis jemaat, pengurus komisi, susah atau tidak? Memang berbeda setiap gereja, setiap jemaat. Ada yang susah, ada yang mudah. Tetapi pada umumnya memang sangat sulit sekali untuk mencari seorang pemimpin di dalam pelayanan gereja. Karena biasanya pemimpin di dalam kehidupan bergereja, pelayanan gereja identik dengan pelayan. Dan pelayan berarti melayani, menjadi hamba Tuhan. Tetapi menjadi hamba Tuhan bukan hal yang mudah. Karena memang dituntut kerendahan hati dari seorang pemimpin. Seperti Kristus meneladani kepemimpinannya. Bahkan keteladanan Kristus sampai mengorbankan nyawanya untuk manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Musa ini kita belajar tentang pahlawan iman yang menunjukkan kerendahan hati, menerima dan menyambut panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Ada sebuah cerita, 2 ekor kambing sedang melintasi jembatan, dan di antara kedua ujungnya mereka saling berhadapan, sehingga ketika di tengah mereka sudah saling dekat dan jembatan tersebut tidak bisa dilewati oleh 2 ekor kambing. Mereka harus mengalah satu dengan yang lain. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara tahu bahwa seekor kambing tidak pernah mau mengalah. Tapi kalaupun tidak mau mengalah, maka mereka tidak bisa lewat, dan jembatan itu hanya bisa dilewati oleh salah seekor kambing saja. Tapi pada akhirnya ada 1 ekor kambing yang berusaha untuk menundukkan dirinya, lalu merebahkan badannya, dan seekor kambing yang lain lalu melewati di atas dari kambing tersebut, sehingga akhirnya kambing tersebut dua-duanya bisa melewati jembatan. Ilustrasi ini menunjukkan sebuah kerendahan hati. Bahwa kerendahan hati adalah sebuah sikap yang ditunjukkan dengan rela berkorban. Ada kerelaan, ada keterhilangan yang mungkin juga akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menunjukkan kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi pandemi ini yang masih kita jalani, yang kita tidak tahu sampai kapan, walaupun kita berharap akan segera berakhir, seringkali kita menghadapi situasi, kondisi, momen, atau saat di mana kerendahan hati kita diuji. Antara sikap ingin mengalah, tetapi ego kita berusaha untuk terus dimunculkan, keinginan-keinginan kita untuk terus dimunculkan, tetapi di satu sisi kita juga tidak ingin mengalah, namun kita juga melihat bahwa ternyata masalah, persoalan, situasi justru menjadi tidak mudah. Justru semakin berlarut-larut, bahkan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai belajar bahwa memang kerendahan hati dibutuhkan di dalam kita memimpin paling tidak diri kita sendiri untuk menjadi seorang pemimpin dimanapun kita berada. Bahkan kita akan sudah bisa tunjukkan di tengah keluarga kita ketika kita saling belajar untuk rendah hati, saling mendahulukan orang lain, saling memberi kepada orang lain, dan bersuka cita, bergembira ketika orang lain bergembira. Menjadi pahlawan tidak mudah, tidak susah, apalagi pahlawan iman ketika
kita menunjukkan hati kita, hati yang memiliki kerendahan hati, seperti Kristus yang rendah hati dan mau mengasihi kita. Kiranya kita semua tetap semangat, tetap berusaha menjaga kesehatan, dan tetap percaya bahwa ada karya Kristus di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk memiliki hati yang rendah dan peduli pada orang lain. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga kami. Saat ini kami mohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, para menteri, pimpinan, dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Kami mohon supaya seluruh masyarakat dapat bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada. Kami juga memohon untuk para ilmuwan dan peneliti agar dimampukan menemukan vaksin COVID-19 yang tepat. Kami juga memohon untuk para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan ekstra. Bapa, kami juga mohon untuk para pasien yang positif COVID-19 supaya tetap diberikan kekuatan dan kesembuhan yang cepat. Kami juga memohon untuk para keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID-19 agar diberikan kekuatan dan penghiburan. Kami memohon kepadamu ya Bapa untuk para pelajar dan mahasiswa yang harus belajar di rumah agar tetap memiliki semangat dan kedisiplinan belajar serta terus-menerus dan mandiri untuk terus kreatif. Untuk para pekerja dan karyawan yang harus bekerja dari rumah, berilah mereka semangat dan kedisiplinan untuk bekerja dari rumah. Untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya melambat akibat dampak COVID-19, agar bisa bertahan dan tidak memberhentikan karyawan. Setiap orang yang mau mengambil keuntungan secara pribadi dari masalah COVID-19 agar Tuhan menggagalkan rencana mereka dan membuat mereka bertobat. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami mohon, ampunilah segala kesalahan kami. Kami umat yang lebih suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat, hidup dalam ketamakan. Ampunilah dosa kami, sebab hanya kepadamu kami selamat. Engkaulah Allah yang baik, yang mengampuni kami, dan kami berseru kepadamu di dalam permohonan dari pengampunan Bapa di surga, karena dari situlah
pemulihan dan pembaharuan menjadi milik kami, milik orang percaya, dan milik semua yang berseru kepadamu. Bapa, saat ini umat-Mu mau menyatakan pergumulan pribadi mereka. Umat dipersilakan menyampaikan doa pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami menyadari melalui setiap kesulitan yang kami alami, kami akan semakin dikuatkan, kami akan semakin ditegarkan. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan kami Engkau uji, agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur. Kami tetap melantunkan pujian kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Ya Bapa, inilah segala seruan doa kami. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, dan saat kami tenggelam, Engkau bangkitkan. Ketika kami tidak memiliki arah yang pasti dalam menapaki masa sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya doa keluarga yang baru saja kita lakukan boleh menjadi penerang, penguat iman kita dalam melangkah melewati hari di saat-saat yang sulit ini. Tetap ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menopang kita dan menguatkan kita. Sebagai penutup doa keluarga pada hari ini, mari kita angkat pujian dari NKB 122, bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita mau terus berusaha untuk mendapatkan atau memiliki kerendahan hati seperti yang Kristus teladankan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar,
Yang terpenting adalah kita mau terus berusaha dan terus semangat walaupun kita tahu bahwa situasi, kondisi memang tidak mudah, cukup sulit, bahkan permasalahan silih berganti menerpa kehidupan kita. Namun Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.